Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Umi Rodiah. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Ya, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi permintaan dan sekarang kita lanjutkan belajar fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Yang pertama, kita akan belajar tentang fungsi penawaran dulu. Ya, bentuk umum fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus BP, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta, S adalah penawaran, A konstanta atau angka bebas, B gradien atau kemiringan, dan P adalah harga barang per unit. Ya. Nah, fungsi penawaran ini dapat dicari dengan rumus P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Di mana P1 adalah harga mula-mula atau harga awal, P2 adalah harga setelah ada perubahan, Q1 adalah jumlah permintaan mula-mula atau permintaan awal, Q2 adalah jumlah barang setelah ada perubahan. Nah, kita lihat contohnya. Pada saat harga Rp1.500, penawaran sebanyak 2.000 unit. Kemudian harga naik menjadi 1.750, penawaran pun bertambah menjadi 3.000 unit. Maka tentukanlah fungsi penawarannya. Ya. Kita cari dulu apa yang diketahui dalam soal, di mana diketahui bahwa P1 sama dengan 1.500. Ya, P1 adalah harga semula atau harga awal. 1.500 yang ini, ya. P2 adalah 1.750 nih. Kemudian harga naik menjadi, nah ini adalah harga selanjutnya, harga setelah terjadi perubahan, ya. Nah, Q1 tadi adalah kuantitas mula-mula, jumlah awalnya. Nah, ini harga pertama, penawaran pertama 2.000 unit, ya. Q1 berarti 2.000 unit. Penawaran kedua yaitu setelah harga naik, penawaran kedua bertambah menjadi 3.000 unit. Nah, ini, ya. Ditanyakan adalah tentukanlah fungsi penawarannya. Maka kita akan mencari dengan rumus P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, kita akan masukkan angkanya. P dikurangi 1.500. Nah, 1.500 tadi adalah punyanya P1. Nih ya. P1 diganti 1.500. Nah, dibagi P2. P2 adalah 1.750 dikurangi P1 dari dikurangi 1.500 lagi sama dengan Q min 2.000. Nah, 2.000 adalah Q1 ini. Ya. Q1 yang sudah kita ketahui tadi adalah 2.000. Dibagi 3.000 adalah Q2. Ya, Q2 yang ini dibagi diganti 3.000 dikurangi 2.000 Q1. Ya, tinggal dimasukkan di rumus ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan. P dikurangi 1.500 dibagi 250. Nah, 250 ini dari ini. 1.750 dikurangi 1.500 sama dengan Q min 2.000 dibagi 1.000. Nah, 1.000 adalah dari 3.000 dikurang 2.000, ya. Nah, setelah itu kita kalikan silang untuk mempermudah mencari, ya. Jadi yang atas ini dikalikan yang ini dan yang bawah ini dikalikan yang ini, ya. Baik, menjadi 250 Q, ya. Karena ini 250 kali Q adalah 250 Q dan 250 kali 2.000, ya. Min 500.000 sama dengan P kali 1.000. Nah, 1.000 P. Kemudian min 1.500 kali 1.000 adalah min 1.500.000 rupiah. Nah, kita jumlahkan 250 Q sama dengan 1.000 P min 1.500.000 ditambah dengan 500.000. Kenapa ini jadi plus? Nah, ini. Ini di sisi kiri min dipindah ke sisi kanan sama dengan menjadi plus, ya.
Ingat matematikanya ya, oke. 250 Ki sama dengan 1000 P min 1 juta. Nah, Ki-nya berapa? Ki-nya adalah 1000 P dikurang 1 juta dibagi 250 sama dengan 4P min 4000. Ya, jadi fungsi penawarannya adalah Ki sama dengan 4P min 4000. Ya. Baik. Kita lanjutkan ke keseimbangan pasar atau equilibrium. Syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, dan PD adalah harga permintaan, PS adalah harga penawaran. Ya. Nah, contoh soal. Diketahui fungsi permintaan adalah P sama dengan 1000 dikurangi 20 Ki, dan fungsi penawaran adalah P sama dengan min 600 ditambah 20 Ki. Maka keseimbangan pasar atau Ki, P adalah, nah, kita jawab ya, diketahui dulu permintaan pasar berarti PD. Ya. Nah, ini PD sama dengan 1000 dikurangi 20 Ki. Nah, PS-nya yang penawaran adalah min 600 ditambah 20 Ki. Nah, syarat keseimbangan adalah PD sama dengan PS. Ya, karena yang diketahui P-nya, maka yang dicari adalah PD sama dengan PS. Kita masukkan rumusnya. Nah, PD tadi adalah 1000 min 20 Ki sama dengan PS tadi min 600 ditambah 20 Ki. Ya, kita jumlahkan 1000 ditambah 600 ya, yang tidak ada Ki-nya ini kita jumlahkan dulu. 600 dipindah ke sebelah sisi kiri menjadi plus 600 sama dengan 20 Ki ditambah 20 Ki. Kenapa ditambah ini ya? Min 20 Ki di sisi kiri dipindah ke sisi kanan berubah menjadi plus ya. Akhirnya 1600 sama dengan 40 Ki. Jadi Ki-nya sendiri berapa? Ki-nya adalah 1600 dibagi 40, yaitu 40 unit. Ya, itu ketemu Ki-nya 40 unit. Maka jika Ki sama dengan 40 unit, P-nya berapa? Nah, kita cari dengan memilih salah satu fungsinya. Kita pilih yang PD ya, boleh pilih yang PS juga boleh. Nanti hasilnya sama. Nah, PD sama dengan 1000 min 20 Ki. Nah, Ki-nya akan dirubah menjadi 40. Ya. PD sama dengan 1000 min 20 kali 40. PD sama dengan 1000 dikurangi 800. Ya. Maka PD adalah 2000. Jadi titik 200. Jadi titik keseimbangan pasarnya adalah Ki, P, yaitu 40 dan 200. Ki-nya 40, P-nya 200. Ya. Kita lanjutkan. Nah, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Perhatikan rumusnya. Nah, fungsi permintaan dan fungsi penawaran, perhatikan kalau sebelum pajak masih sama ya, seperti biasa. Kalau fungsi permintaan adalah Ki-D sama dengan A min BP, sementara fungsi penawaran QS adalah A plus BP. Ya. Perhatikan yang setelah pajak dan setelah subsidi, kalau permintaan fungsinya masih tetap, jadi tidak berubah. Tetapi kalau di fungsi penawaran, berubah di sini. Kalau setelah pajak, P-nya ini dikurangi T. Kalau setelah subsidi, P-nya ini ditambah S. Ingat, kalau subsidi ditambah, kalau pajak dikurang. Dan yang berubah hanya di fungsi penawarannya. Ingat, yang berubah hanya di fungsi penawaran. Ya. Kita lihat contohnya. Contoh harga keseimbangan setelah pajak. Ya. Diketahui fungsi permintaan Ki-D sama dengan 15 min P. Dan fungsi penawaran Ki-S sama dengan min 6 plus 2P. Jika pemerintah mengenakan pajak atas barang sebesar Rp3 per unit, maka keseimbangan sesudah pajak adalah
Ya. Kita cari dulu keseimbangan yang sebelum pajak ya. Nah, syarat keseimbangan yang diketahui adalah QD dan QS, maka yang digunakan rumusnya adalah QD sama dengan QS. Tinggal kita masukkan fungsinya, rumusnya. QD tadi 15 min P, ya kan? Sama dengan QS min 6 plus 2P. Kita tambahkan, kita jumlah yang memiliki ini yang sama ya. Min P min 2P sama dengan min 6 min 15. Nah, kenapa min 2P? Ini plus dipindah ke kiri jadi min. Kebalikannya 15 ini plus dipindah ke kanan menjadi min. Ya, kalau ini tetap. Baik. Kita jumlahkan menjadi min 3P sama dengan min 21. Jadi P sama dengan min 21 dibagi 3, min 3 sama dengan 7. Ya. Ingat, P ini min 21 dibagi min 3 sama dengan 7. Jika P diketahui 7, maka Q adalah, kita masukkan di salah satu rumusnya QD atau QS, boleh. Ya, QD sama dengan 15 min P. Jadi QD sama dengan 15 min 7, ya, P-nya kan tadi diketahui 7, maka QD sama dengan 8. Jadi keseimbangan pasar adalah 8,7. Ini keseimbangan sebelum ada pajak ya. Nah, kita hitung yang setelah pajak. Perhatikan. Nah, fungsi penawaran sesudah pajak. Kenapa penawaran? Karena yang berubah setelah ada pajak adalah di fungsi penawaran ya. Yang di permintaan tidak ya, maka kita menggunakan QS-nya. Nah, QS aksen sama dengan min 6 plus 2 dalam kali P min T ya. Aslinya tadi kan QS-nya adalah min 6 plus 2P. Karena aksen karena ada pajak, maka P-nya ini dikurangi T. Perhatikan ini ya. QS aksen sama dengan min 6 plus 2 kali P min T. Ya, kita jumlahkan. QS sama dengan min 6 plus 2P, T-nya kita ganti 3. Kenapa 3? Karena tadi pajak yang diketahui adalah sebesar Rp3 per unit. Ya, makanya T diganti 3. Kita jumlahkan. QS aksen sama dengan min 6 plus 2P min 6. Min 6 dari 2 kali 3. 2 kali P dan 2 kali min 3. Ya, jadi ini hasilnya. QS aksen sama dengan min 12 plus 2P. Nah, keseimbangan pasar sesudah pajak, QD sama dengan QS aksen. Nah, yang kita pakai ini ya. QD sama dengan QS aksen. Kita sudah ketahui QS aksennya ini. Kita tinggal masukkan di sini. QD tadi 15 min P sama dengan min 12 ditambah 2P. Kita tinggal jumlahkan. 15 ditambah 12 sama dengan, ingat 12-nya dipindah ke sisi kiri menjadi plus ya. Nah, dan min P ini dipindah ke sisi kanan menjadi plus juga. Oke, 15 tambah 12 sama dengan P plus 2P. 2P tinggal turun. Kemudian dijumlahkan 27 sama dengan 3P. Maka P sama dengan 27 dibagi 3. Hasilnya adalah 9. Ya. Jadi ini harga pasar setelah ada pajak. Ya. Harga keseimbangan sesudah pajak kita sekarang. Tadi P-nya udah ketahui sama dengan 9, maka Q-nya berapa? Kita masukkan di rumusnya. QD sama dengan 15 min P. Jadi QD 15 min 9. P-nya diganti 9. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi Q adalah 6. Kuantitas keseimbangan sesudah pajak sama dengan 6. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak adalah P 9 dan Q-nya adalah 6 atau 6 dan 9. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ini contoh pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Ya, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 min 2P. Dan fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 20. Dengan subsidi Rp2 per unit. Maka berapa? A. P dan Q keseimbangan sebelum subsidi. B. P dan Q keseimbangan sesudah subsidi.
C. Subsidi yang diberikan pemerintah berapa? D. Subsidi yang diterima konsumen berapa? Dan E adalah subsidi yang diterima produsen berapa? Ya, kita akan cari. Yang pertama adalah keseimbangan sebelum subsidi. Ya. Nah, rumus keseimbangan tadi adalah QD sama dengan QS. Ya, tinggal dimasukkan. QD itu 40. Ini 40 min 2P. Tinggal dipindahkan sama dengan QS-nya adalah 2P min 20. Ya, kita jumlahkan yang sama modelnya, sama bentuknya. 40 ditambah 20 sama dengan 2P plus 2P. Jadi 60 sama dengan 4P. P-nya sendiri adalah 60 ini dibagi 4, hasilnya adalah P15. Nah, kalau sudah ketemu P15, kita bisa mencari QD-nya. Ya. QD sama dengan 40 min 2P. Sama dengan 40 min 2P-nya kita ganti 15, karena kita sudah ketemu tadi 15, maka 40 min 30. Ya, 2 kali 15 sama dengan 30. Jadi 40 min 30 sama dengan 10. Nah, ini keseimbangan sebelum subsidi adalah Q-nya 10 dan P 15. Ya, ini yang keseimbangan sebelum subsidi. Bagaimana keseimbangan sesudah subsidi? Ini dia. Ya, keseimbangan sesudah subsidi, maka fungsi penawarannya adalah menjadi QS aksen sama dengan 2 kali P plus S dikurangi 20. Ya. Jadi sama dengan 2P, S-nya tadi diganti 2, ya, 2 rupiah kan? Oke, yang lain tetap min 20. Kita kalikan 2P menjadi 2 kali P jadi 2P, 2 kali 2 menjadi 4. Dikurang 20 sama dengan 2P min 16. Ya, jadi QS-nya adalah 2P min 16. Nah, keseimbangannya adalah QD sama dengan QS aksen. Jadi 40 min 2P, tadi yang QD ya, masih tetap, sama dengan 2P min 16. QS aksennya diganti ini, 2P min 16. Maka 40 ditambah 16, 16 ini dipindahkan ke sini, ya, 2P dipindahkan ke sini. Kebalikannya sama dengan 2P plus 2P. Jadi 56 sama dengan 4P. P sendiri berarti 56 dibagi 4. Ya. Maka P-nya ketemu 14. Nah, ini adalah P aksen ya. Jadi harga keseimbangan setelah subsidi nanti QD aksennya adalah 40 min 2P. Ya. Jadi P-nya diganti 14 menjadi 40 min 2 kali 14. Nah, QD aksen sama dengan 40 min 28 ya. 2 kali 14 kan 28 ya. QD-nya adalah 40 dikurang 28 sama dengan 12. Jadi keseimbangan setelah subsidi atau QD aksennya adalah Q aksen 12 dan titik keseimbangan setelah subsidi adalah 12 dan 14. Q-nya 12, P-nya 14. Ya, mengerti ya? Selanjutnya kita cari yang C. Nah, berapa subsidi yang diberikan pemerintah? Subsidi yang diberikan pemerintah berarti S tadi subsidi kali Q aksen. Nah, Q aksennya tadi berapa? Ini, Q aksen adalah 12. S-nya adalah 2 kali 12 sama dengan 24. Itu ya, 24 rupiah. Nah, subsidi yang diterima oleh konsumen, S adalah P min P aksen dikali Q aksen. Ingat, P min P aksen kali Q aksen. Jadi P-nya tadi 15, ya kan? Kemudian P aksen adalah 14. Kemudian Q aksen adalah 12. Jadi sama dengan 15 dikurang 14, 1, ya kan? Kali 12, jadi hasilnya adalah 12. Baik. Sekarang yang E. Subsidi yang diterima oleh produsen. Ya. Jadi subsidi yang diterima oleh produsen rumusnya adalah subsidi pemerintah dikurangi subsidi yang diterima konsumen. Tadi subsidi yang diterima pemerintah adalah 24.
Subsidi yang diterima konsumen adalah 12. Jadi 24 dikurang 12 sama dengan 12. Nah, ini subsidi yang diterima oleh produsen. Begitu ya. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Sampai jumpa di materi-materi yang lain ya. Dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.